Menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit PT PLN Persero membuat pemerintah harus menutup rapat-rapat pintu ekspor emas hitam selama Januari 2022. Menipisnya stok batu bara ini berdampak kepada 20 PLTU dengan kapasitas daya 10.000 MW. Dengan kata lain, angka ini setara dengan potensi gangguan bagi 10 juta lebih pelanggan PLN. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM menerbitkan surat cinta untuk semua pengusaha batu bara tanah air. Surat Ditjen Minerba nomor B1605-MB05-DJB B-2021 yang diterbitkan pada 31 Desember 2021 resmi melarang perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan kegiatan ekspor batu bara. Mitigasi dan intervensi pemerintah berlanjut. Hingga akhirnya, pada 10 Januari, tim lintas kementerian atau lembaga yang berisi Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN merumuskan solusi jangka menengah untuk menyelesaikan pasokan batu bara ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero. Salah satu hal yang menarik, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rencana pembubaran anak usaha PLN PT PLN Batubara. Lalu, ada apa memangnya dengan PLN Batubara? Dari berbagai sumber, inilah profil PLN Batubara. Sebelum membahas lebih dalam soal PLN Batubara, mari kita mundur sejenak. Setelah larangan ekspor batubara diputuskan di penghujung 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan soal prioritas pasokan negeri primer untuk dalam negeri pada Senin 3 Januari malam. Yang pertama, soal pasokan batubara. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Seusai Jokowi memberikan pernyataan publik, para menteri berkumpul. Berdasarkan rilis Kementerian BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kejaksaan Agung dan BPKP melakukan koordinasi. Kami juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi, ujar Erick Thohir lewat keterangan resmi Selasa 4 Januari. Selasa sore, Erick dan Arifin melakukan kunjungan tiba-tiba ke kantor pusat PLN. Saat itu, kedua menteri tidak bertemu dengan jajaran direksi PLN. Karena tidak berjodoh, Erick pun meminta direksi PT PLN Persero untuk memaparkan kondisi PLTU miliknya secara virtual pada Rabu 5 Januari. Sehari berselang, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN melalui keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN nomor SK2-MBU-01-2022 pada 6 Januari 2022 memutuskan mengangkat dan menetapkan Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer. Hartanto memberhentikan dengan hormat Rudi Hendra Prastowo. Sebelum menjadi Direktur Energi Primer, Rudi menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Batubara sejak 2018 hingga 2020. Erick berharap nantinya Hartanto dapat mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional. Hartanto sendiri sebelumnya adalah PLT Direktur Keuangan dan SDM merangkap PLT Direktur Pengembangan PLN Batubara. Saat ini, PLN Batubara dipimpin oleh Ari Bastari, bankir lulusan Universitas Indonesia. Sebelum Ari, nahkoda PLN Batubara ialah Kemal Jamil Siregar. Sebelumnya, Kemal adalah Direktur Utama Arutmin Indonesia dan Arutmin sendiri adalah anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk. Lalu bagaimana wacana penghapusan PLN Batubara berhembus? Pada konferensi pers Kamis 6 Januari, Erick menyatakan akan melakukan transformasi di tubuh PLN. Salah satu transformasi yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi keberadaan PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PLN. Jadi, PLN Batubara ini kan anak perusahaan yang kalau sesuai visi ke depan dari Kementerian BUMN, selalu ingin kita kurangi jumlah anak dan cucu perusahaan, apalagi yang tidak diperlukan.
ini salah satu yang kita tinjau. Apakah perusahaan ini akan di-merger nantinya dengan PLN atau ditutup atau apapun belum kita putuskan. Mulai dari sinilah wacana pembubaran anak usaha PLN ini dimulai. Gayung bersambut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lantang menyuarakan pembubaran PLN Batubara. Berarti nggak lewat PLN Batubara lagi ya? Nggak ada, PLN Batubara kita minta dibubarin. Ya. Dari dinamika sepekan inilah yang menyebabkan anak usaha PLN ini tiba-tiba menjadi perbincangan publik. PLN Batubara dibentuk pada 11 Agustus 2008, kemudian mengirimkan pasukan perdana ke PLTU Ombilin dan Embalut. Pada evaluasi kinerja tahun perdana, PLN Batubara langsung membukukan laba sebesar 39 miliar rupiah dan 9 tahun berselang, PLN Batubara melahirkan anak usaha PT Jambi Prima Coal. Selanjutnya, melahirkan PT PLN Batubara Niaga dan PT PLN Batubara Investasi. PLN Batubara pun memiliki cucu usaha di bawah PLN Batubara Investasi, yakni PT Mahakarya Abadi Prima, PT Bayan Koalindo Lestari, PT Sriwijaya Bara Logistik, PT Prima Bara Indonesia, dan PT Musim Mitra Jaya. PLN Batubara bergerak di sektor usaha bidang penyediaan batubara, meliputi kegiatan pertambangan batubara termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan penyimpanan. Kemudian aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, gasifikasi batubara di lokasi penambangan, kegiatan perdagangan besar seperti bahan bakar padat, cair, dan gas, dan produk YBDI, dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi. Sebagai anak usaha PLN, PLN Batubara memang memberikan kontribusi positif bagi perseroan. Misalnya saja, berdasarkan laporan keuangan PLN Batubara 2020, aktivitas penjualan mencapai 16,35 triliun rupiah dengan laba usaha senilai 822,39 miliar rupiah. Tercatat, kinerja PLN Batubara terus meningkat setidaknya selama 2016 hingga 2020. Secara tahunan, rata-rata HBA pada 2020 mencapai 58,17 US dollar per ton. Dikutip dari laporan tahunan PT PLN Persero 2020, salah satu tercermin dari pendapatan usaha lain-lain. Ini buktinya, pada 2020, pendapatan usaha lain-lain PLN naik 63,1% dari 2,64 triliun rupiah menjadi 4,31 triliun rupiah, terutama berasal dari kenaikan pendapatan anak perusahaan PT PLN Batubara atau hasil transaksi dengan IPP PLTU Jawa Power 7 dan Celukan Bawang sebesar 1,46 triliun rupiah. Bagaimana dengan kinerja PT PLN Batubara 2021? Faktor memanasnya harga batubara acuan sepanjang 2021 yang mencapai rekor satu dekade terakhir pada November, yakni 215,01 US dollar per ton, seharusnya turut mendongkrak kinerja PT PLN Batubara. Lalu, bagaimana kalau PLN Batubara dibubarkan? Dari mana pengganti pemasukan PLN yang sebelumnya dihasilkan dari jeripaya anak usahanya yang satu ini?